Akhirnya, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kerja bagus, ucap Duan Fei sembari menjulurkan tangannya. Dan perjabatan tangannya dengan Ah Long itu ternyata disertai dengan aktifnya skill ability contract. Dengan kontrak yang terbentuk, Duan Fei kini telah memperoleh skill baru, yaitu skill rank A, Fire. Permasalahan telah berakhir. Kini saatnya Duan Fei untuk menagih janji dari apa yang telah dijanjikan Ah Long ketika di awal pertarungan melawan disaster, yaitu untuk memberitahu apapun yang diketahui. Yang pertama, Ah Long menjelaskan bahwa orang-orang berjubah hitam yang baru saja dihadapi itu adalah berasal dari suatu organisasi bernama Disaster. Mereka adalah suatu organisasi yang sangatlah misterius dan tidak dapat diketahui dari mana mereka berasal. Duan Fei yang baru saja mendengar nama organisasi tersebut, bahkan di kehidupan sebelumnya dirinya belum pernah mendengarnya, lalu menanyakan apa tujuan dari mereka. Ah Long lalu menjawab bahwa dirinya tidak tahu pasti mengenai hal itu. Namun yang dirinya tahu bahwa organisasi tersebut terus-menerus menangkap zombie-zombie. Duan Fei yang lalu berpikir bahwa itu sama persis seperti yang Anya katakan. Dirinya pun lalu bertanya lagi, "Lalu, bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini?" Ah Long lalu menjawab bahwa dirinya beserta rekan-rekannya adalah tentara bayaran, dan dirinya bisa sampai ke reruntuhan itu adalah dikarenakan suatu misi yang mereka terima. Dan untuk si pemberi misi tersebut, mereka juga tidak tahu. Ah Long lalu memanggil Jin Gang yang baru saja datang untuk mendekat, dan lalu Ah Long menunjukkan Godstone Bracken Arm yang didapatkan dari lantai 5. Dikarenakan Duan Fei telah mengalahkan disaster, Ah Long lalu berinisiatif untuk memberikannya pada Duan Fei, karena dirinya merasa jika bukan karena Duan Fei, mereka semua mungkin sudah tewas di tangannya disaster. Duan Fei yang tidak menduga bahwa Ah Long cukup jujur padanya, dirinya lalu menolak pemberian tersebut dengan mengatakan bahwa mereka dapat menyimpan benda itu. Selain itu juga, jika mereka memberikannya, maka itu berarti misi mereka pun akan gagal. Lagi pula Duan Fei juga sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. "Oh ya, aku ingin menanyakan sesuatu. Ini adalah adikku. Dia telah terpisah dariku. Sebenarnya saat ini aku sedang mencarinya, dan ketika dalam pencarian, secara tidak sengaja aku menemukan tempat ini. Jadi aku pun memasukinya. Kalian semua pasti sering bepergian kan? Jadi aku meminta bantuan kalian jika saja menemukannya." "Tak masalah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukannya." Tiba-tiba kondisi Jin Gang kini sudah semakin buruk, yang membuatnya tak bisa berlama-lama lagi di tempat tersebut, dan harus segera kembali untuk menerima perawatan. "Maaf Duan Fei, kami tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Aku akan memberikanmu sebuah alamat. Kamu dapat menghubungiku saat kamu sampai di sana." "Baiklah, aku mengerti. Nyawa rekanmu itu lebih mendesak," jawab Duan Fei, yang lalu Ah Long beserta rekan-rekannya lalu pergi meninggalkan Duan Fei. "Saudara Long, apa kita hanya akan pergi begitu saja? Kita menang jumlah darinya. Saat ini dia juga sudah mengeluarkan banyak kekuatannya. Dia pasti memiliki harta karun yang didapatkan dari lantai ini. Mengapa kita tidak merebut darinya?" ucap Ah Ming. "Merebutnya? Bahkan jika kita sedang dalam kondisi terbaik sekalipun, kita tetap bukanlah tandingannya. Bahkan jika kita juga menyerangnya bersama-sama. Dalam pertarungan tadi, dia bahkan tidak memakai setengah dari kekuatan penuhnya. Dia memang mengejutkanku. Tapi bos, yang kau katakan itu terlalu berlebihan. Walau bagaimanapun, dia hanyalah sekedar rank E. Pada saat aku berada di dekatnya, aku dapat merasakan ada suatu kekuatan yang mengganjil. Kekuatan yang tak diketahui itu dengan keadaan dirinya memanglah tidak sesuai. Tetapi itu membuat orang-orang merasa yakin padanya. "Kakak Duan, kenapa kita tidak mengambil harta karun itu? Sungguh sayang sekali." Ketika bersamanya, aku rasa Ah Long tidaklah buruk, meskipun dia masih menyembunyikan identitasnya.
Namun, aku yakin dia memiliki alasan. Kembali ke timnya Ahlong. Ahming yang masih tetap saja meragukan kekuatannya Duan Fei, lalu mempertanyakan Ahlong kenapa tidak mengajaknya untuk bergabung ke Skynet jika memang ia benar-benar kuat. Dengan begitu, Duan Fei jadi bisa membantu tim mereka dalam menyelesaikan misi tingkat tinggi dan mendapatkan hadiah lebih banyak. Ahlong lalu menjawab bahwa hal itu belumlah waktunya, karena mereka tidak boleh mengungkapkan Skynet kepada sembarang orang. Dan jika sampai petinggi tahu mengenai hal itu, maka mereka pun akan dalam bahaya. Lagi pula, menurut Ahlong, Duan Fei adalah orang yang waspada, dan bahkan dia juga mewaspadai dirinya. Pada saat dia mengetes kekuatanku, dengan sengaja dia menunjukkan kelemahannya. Dengan cara seperti itulah energiku jadi banyak terkuras. Masih ada kesempatan. Jika aku berhasil menemukan petunjuk mengenai adiknya, aku akan bisa mendapatkan kepercayaannya. Aku ingin menjadi temannya. Orang-orang Ahlong sudah sepenuhnya pergi dari tempat itu. Duan Fei pun lalu mengajak Anya untuk melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka selanjutnya adalah untuk terus menuju ke lantai berikutnya, sekaligus untuk mencari tahu kegunaan dari lencana yang Duan Fei temukan. Selain itu, Duan Fei juga mengatakan bahwa bantuan Anya sebelumnya sangatlah sempurna. Jadi, dirinya juga ingin meningkatkan kekuatan Anya. Haha, sudah kukatakan, Anya itu kuat. Baiklah, ayo pergi ke lantai 4 terlebih dahulu. Ayo, Anya juga ingin menjadi kuat seperti kakak Duan. Oh iya kak, ngomong-ngomong, si rambut kuning itu benar-benar tidak berguna ya. Dia bahkan tidak membantu sedikit pun. Di waktu yang sama, Hatsiu! Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku merasa kedinginan? Singkat cerita, di reruntuhan lantai keempat, terlihat kini Duan Fei sudah dihadang oleh banyak sekali boneka perang tingkat menengah. Serahkan mereka padaku. Aku juga ingin mencoba kemampuan apiku ini, ucap Duan Fei yang lalu Anya pun pergi mundur menjauhinya sembari berpikir. Wah, kakak Duan sekarang lebih bersinar. Para boneka perang kini mulai menghujamkan tombak-tombaknya. Duan Fei yang lalu melompat menghindari serangan tersebut. Aku lihat bahwa Ahlong menggunakan kekuatan apinya untuk meningkatkan akselerasinya. Dengan kemampuan ini, kini aku juga dapat bergerak di udara dalam waktu beberapa saat. Dan sekarang aku juga bisa bertarung di udara. Damage area juga lebih besar daripada Shadow Break. Ini akan membantu dalam mengisi celah. Boneka-boneka yang terus-menerus menyerang Duan Fei. Dengan ledakan apinya, satu persatu dari mereka pun terus dihancurkan. Hingga saat dirinya mulai mengeluhkan boneka-boneka itu tidak ada habisnya. Dirinya pun berpikir untuk tidak lagi membuang-buang waktu dengan mereka. Ayo, selesaikan mereka dengan satu gerakan. Kendalikan kekuatan apinya. Jika terlalu kuat, maka reruntuhan ini akan benar-benar runtuh, pikir Duan Fei sembari mempersiapkan kekuatannya. Dan kekuatan ledakan api yang sangat kuat lalu Duan Fei tembakan hingga memenuhi lorong di hadapannya. Yang juga serangan tersebut telah berhasil membuat semua boneka-boneka perang hancur berkeping-keping. Kekuatan menghancurkannya benar-benar lebih kuat daripada Shadow Break. Anya, mulailah mengumpulkan kristal-kristalnya. Berhati-hatilah, itu panas. Oke, ini waktunya pertunjukanku. Namun, tak selang lama kemudian, tiba-tiba Duan Fei dikejutkan dengan Anya yang tiba-tiba menangis. Yang ternyata, Anya menangis dikarenakan kristal merah yang diberikan Duan Fei sebelumnya telah menghilang. Anya mengatakan bahwa ia telah menutup tasnya, jadi tidak mungkin jika itu terjatuh. Duan Fei yang lalu mencoba berpikir mengapa kristal tersebut bisa hilang. Lalu terpikirkan suatu hal. Duan Fei pun lalu menyuruh Anya untuk mengambil salah satu kristal dan lalu menyerapnya sebagaimana menyerap mental spirit kristal. Anya yang masih tidak yakin bahwa kristal itu juga bisa diserap,
dirinya pun lalu mengambil salah satu kristal dan tiba-tiba kristal di tangannya pun menghilang. Seperti yang diperkirakan, itu dikarenakan Anya itu spesial. Normalnya dia tidaklah membunuh zombie, melainkan menjinakkan mereka. Dengan cara itu dia tidak akan mendapatkan XP untuk naik level. Sebagai gantinya, dia dapat menyerap secara langsung energi dari suatu item untuk membuatnya dapat berkembang. Anya, ini adalah waktunya bagimu untuk bersinar. Cepatlah serap semua kristal-kristal itu. Kamu akan dapat menjadi lebih kuat dengan cepat. Perintah Duan Fei yang lalu membuat Anya benar-benar sangat bersemangat. Singkat cerita, setelah Anya menyerap semua kristalnya, pada akhirnya Anya pun berhasil meningkat ke rank E. Anya, selamat, kau telah meningkat ke rank E. Wah, aku benar-benar merasa sangat kuat sekarang, ucap Anya dengan sangat senangnya. Yang lalu membuat Duan Fei berkata dalam hati, ya, tentu saja, karena di masa depan, kamu adalah warrior rank S yang terkuat. Lorong di depan mereka kini telah bersih dari musuh. Namun, mereka masih merasakan bahwa di depan sana terdapat sesuatu yang mengerikan. Duan Fei bilang itu adalah jalur menuju ke lantai 5, dan dirinya pun lalu mengajak Anya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sana. Di reruntuhan lantai 5, jalur menuju lantai 5 hanya ada satu jalur, dan itu hanya menuju satu tempat, yaitu tempat di mana Ah Long mendapatkan Godstone Broken Arm. Masih terdapat peti mati kristal di mana Godstone Broken Arm berada sebelumnya. Namun, Duan Fei juga menyadari bahwa terdapat jejak tubuh pada peti mati tersebut, yang ia rasa itu adalah tubuhnya penjaga Godstone Broken Arm. Tiba-tiba Anya merasakan bahwa atmosfer di sekitarnya tiba-tiba menjadi mengerikan. Dan tiba-tiba muncul sosok zombie berambut putih yang mengerikan di belakang mereka yang sudah siap untuk menerkam. Duan Fei yang masih bersikap seperti tidak tahu dengan kehadiran sosok tersebut. Namun ternyata lengan Duan Fei pun tiba-tiba dihantamkan pada wajah zombie tersebut hingga membuatnya jatuh terpental. Sepertinya aku masih harus membantu mereka untuk membersihkan kekacauannya. Ah Long dan lainnya pasti tengah bertarung dengan disaster pada saat mengambil harta karun itu, ucap Duan Fei yang ternyata sosok monster tersebut adalah sosok wanita penjaga yang ada di peti mati kristal sebelumnya. Aku tak bisa mengendalikannya, keluh Anya. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Sekarang beristirahatlah. Sosok zombie wanita itu kini mulai berlari ke arahnya Duan Fei. Serangan dengan cakar yang lalu masih bisa dihindarinya. Tiba-tiba muncul kekuatan listrik yang menyerangnya. Duan Fei yang sempat menyadari serangan tersebut. Dengan cepat dirinya pun lalu menggunakan kemampuan bayangan untuk mundur menjauh. Tiba-tiba, kini gilirannya monster itu yang terkejut. Hal itu dikarenakan di atasnya kini sudah ada bayangan berbentuk tangan raksasa. Dan bayangan tangan raksasa berlapis D4 ability lalu meremas tubuh monster itu hingga tewas seketika. Duan Fei yang berhasil mengalahkan zombie rank D pun lalu mendapatkan 600 poin evolusi. Dan dari D4 ability-nya juga berhasil memperoleh 2% fragment skill lightning. Tiba-tiba terjadi pergerakan pada dinding di hadapan mereka, yang lalu dinding itu pun berputar. Pada sisi sebaliknya dinding tersebut terdapat lubang yang bentuk polanya sama seperti lencana yang ditemukan Duan Fei. Duan Fei pun lalu mencoba meletakkan lencananya pada lubang tersebut. Hingga saat lencana itu sudah benar-benar terpasang, tiba-tiba lencana itu pun bercahaya. Lencana yang berbentuk bintang itu pun lalu terbelah menjadi dua hingga kini membentuk dua buah segitiga. Yang tak selang lama kemudian diikuti dengan munculnya hologram yang menggambarkan peta dua lokasi reruntuhan yang bentuknya saling berlawanan. Dinding itu pun lalu terbuka, dan dari balik dinding ternyata masih ada ruangan lain, yang mana di dalamnya ternyata terdapat tangga menuju ke lantai selanjutnya.
Duan Fei pun menganggap bahwa itu adalah sebuah salinan dari reruntuhan sebelumnya, dan dirinya lalu mengajak Anya untuk menuju tempat tersebut. Dalam perjalanan menuju bagian dalam reruntuhan, Anya lalu bertanya mengenai apakah dirinya sekarang sudah dapat ikut bertarung. Duan Fei lalu menjawab, ketika mendapati musuh yang kuat, Anya dapat ikut bertarung bersama dengan Duan Fei. Tapi, jika lawannya mudah, cukup dirinya saja yang bertarung. Duan Fei juga berencana, jika menemukan zombie yang cocok, ia akan membiarkan Anya untuk menjinakkannya. Dan sisanya akan ditangani oleh Duan Fei sendiri. Karena pada saat ia menyerap kemampuannya Ah Long, dirinya telah menggunakan semua fragmen ability-nya, jadi saat ini ia juga perlu mendapatkan fragmen lebih banyak lagi. Tiba-tiba muncul zombie rank E dengan kemampuan berserk di hadapannya. Dari boneka perang menjadi warrior, sepertinya terdapat selisih yang sangat besar antara lantai atas dengan lantai bawah. Serahkan saja padaku, rank E tidak perlu untuk kamu jinakan, ucap Duan Fei yang lalu dirinya juga menyuruh Anya untuk mundur. Zombie itu pun sudah mulai akan menyerang. Serangan kapak zombie yang masih dapat dihindarinya, Duan Fei lalu melemparkan belatinya ke arah zombie. Namun, lemparan tersebut masih bisa dihalau oleh zombie itu. Duan Fei yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya zombie. Duan Fei pun lalu mengaktifkan devouring ability-nya sembari memegang wajah zombie tersebut. Dan zombie itu pun mati dengan memberikan 400 poin evolusi serta 2% fragment skill berserk. Kakak Duan, lihatlah ke sana. Ada banyak zombie warrior yang berdatangan. Tenanglah, serahkan saja mereka semua padaku. Dengan sekumpulan zombie yang berada di hadapan mereka. Bertubi-tubi pukulan pun dilakukan Duan Fei yang juga diikuti dengan bertubi-tubinya notifikasi muncul mengikuti keberhasilan Duan Fei menghancurkan zombie-zombie itu. Menggunakan banyak kemampuan dalam waktu yang bersamaan benar-benar membutuhkan banyak energi. Tetapi hadiahnya cukup bagus. Hampir 40.000 poin evolusi yang telah terkumpul. Fragment ability juga terkumpul cukup banyak. Serta banyak juga kristal energi untuk Anya serap. Aku harus dengan cepat mengumpulkan poin evolusi supaya diriku dapat segera menjadi lebih kuat. Dan lalu memulihkan ingatan pohon evolusi. Singkat cerita, sampailah Duan Fei dan Anya di penghujung lantai kedua dengan adanya sebuah pintu besar di hadapan mereka. Anya, apa kau sudah siap? Ya, izinkan aku menjinakkan yang ini. Anya yang lalu membuka pintu tersebut. Halo, apa ada seseorang di sana? Aku akan masuk. Dan tiba-tiba mengapa ada banyak sekali burung hantu? Mereka pun lalu disambut oleh sekumpulan burung hantu. Dapatkah Anya mendapatkan zombie yang cocok untuk ia jinakkan? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Momik.